Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video kali ini. Saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian dari rekonsiliasi bank. Untuk membuat jurnal penyesuaian, kita melihat yang sudah kita hasilkan dari rekonsiliasi. Kita melihat di sisi sebelah perusahaan, karena yang melakukan penyesuaian adalah pihak perusahaan, di mana rekonsiliasi adalah mencocokkan saldo menuju keadaan yang sebenarnya antara saldo kas perusahaan dengan saldo kas bank. Karena yang mencatat adalah pihak perusahaan, maka kita melihat transaksi-transaksi mana saja yang dapat berpengaruh, baik penambahan maupun pengurangan saldo kas perusahaan. Di sini dicontohkan dalam ilustrasi pembahasan video sebelumnya. Untuk contoh adalah PT Semangat Terus. Yang ditampilkan di layar adalah hasil dari rekonsiliasi antara saldo kas dengan saldo PT Semangat Terus. Jumlah yang seharusnya menunjukkan saldo sebesar 30 juta rupiah. Transaksi-transaksi yang berpengaruh yaitu pelunasan faktur nomor 05 5 juta rupiah, kemudian koreksi kurang catat 2.700.000, jasa giro 1.500.000 rupiah. Ketiga transaksi merupakan transaksi penambahan saldo kas perusahaan. Kemudian ada cek tidak cukup dana 750.000 rupiah dan biaya administrasi bank 100.000 rupiah. Kedua transaksi tersebut adalah transaksi yang harus dikurangi ke dalam kas perusahaan untuk dapat menunjukkan saldo kas yang seharusnya. Baik, kita memulai untuk melakukan entry jurnal penyesuaian dari hasil rekonsiliasi bank. Untuk formatnya adalah kolom tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Jurnal penyesuaian dilakukan per 31 Desember 2020. Maaf ya, 2020. Kita gunakan menu form dalam mengentri data jurnal penyesuaian. Kolom tanggal 31. Untuk transaksi yang pertama kita lihat pelunasan faktur nomor 05 5 juta rupiah. Karena transaksi ini merupakan melibatkan pihak perusahaan dan bank, sementara nasabah langsung membayar melalui jasa bank, maka pihak bank telah mencatat atas penerimaan faktur nomor 05, sedangkan pihak perusahaan belum mencatatnya. Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi ini akan menambah saldo kas perusahaan dan perusahaan harus membuat penyesuaian dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun piutang usaha. Kita debitkan akun kas 5 juta rupiah. Dan kita kreditkan akun piutang usaha 5 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi yang D, koreksi kurang catat 2.700.000. Kita lihat untuk transaksi D.
Setoran dari pelanggan salah dibukukan oleh perusahaan sebesar 2.500.000 yang seharusnya 5.200.000. Berarti ini terdapat kesalahan pencatatan untuk kekurangan atas sebesar 2.700.000. Oleh karena itu, akun kas harus ditambahkan sebesar kekurangannya. Demikian juga untuk akun piutang usaha harus dikreditkan atas sebesar kekurangannya sebesar 2.700.000 rupiah. Kita input datanya. Tanggal 31 keterangannya adalah kas 2.700.000 rupiah. Kita kreditkan akun piutang usaha sebesar 2.700.000 rupiah. Selanjutnya untuk transaksi E, kita lihat transaksi E, sebuah cek dari pelanggan yang dikliringkan ke bank dengan nominal sebesar 750.000 rupiah ternyata tidak cukup dana. Dalam transaksi ini, bank terlebih dahulu menerima cek dari pelanggan sehingga transaksi ini bisa langsung dinyatakan diterima atau tidak. Pada saat transaksi, untuk transaksi E ini dinyatakan bahwa cek tidak cukup dana, artinya tidak terdapat penambahan kas di bank, dan pihak perusahaan atas informasi ini harus mengurangkan saldo kasnya atas transaksi cek tidak cukup dana. Oleh karena itu, kita harus mengkreditkan akun kas dan mendebitkan akun piutang usaha. Atau dapat dikatakan bahwa ini adalah transaksi pembatalan atas uang yang diterima dari transaksi penerimaan piutang. Kita input datanya. Kita debitkan akun piutang usaha sebesar 750.000 rupiah. Dan kita kreditkan akun kas sebesar 750.000 rupiah. Selanjutnya kita lihat transaksi berikutnya. Di sini terdapat jasa giro 1.500.000 untuk transaksi F dan biaya administrasi bank 100.000 rupiah. Kita lihat untuk transaksi F. Jasa giro 1.500.000 rupiah sudah dikreditkan oleh pihak bank dan membebani biaya administrasi sebesar 100.000 rupiah. Kedua transaksi tersebut belum dibukukan oleh perusahaan. Atas transaksi ini, perusahaan harus mencatat sebagai penambahan kas sebesar 1.500.000 rupiah, sekaligus membebani biaya administrasi bank 100.000 rupiah atas transaksi atas kepemilikan jasa giro di bank tersebut. Atas kepemilikan rekening giro di bank. Kita lanjutkan untuk transaksi F. Jasa giro sebesar 1.500.000 rupiah sudah dikreditkan oleh pihak bank dan membebani biaya administrasi sebesar 100.000 rupiah. Kedua transaksi tersebut belum dibukukan oleh perusahaan. Dalam rekonsiliasi bank, jasa giro ini akan menambah perusahaan dan sekaligus 100.000 rupiah dibebankan dalam biaya administrasi sebagai pengurangan saldo kas perusahaan. Oleh karena itu, harus dibuat penyesuaiannya.
Kita debitkan akun kas untuk tanggalnya 31. Kas kita debitkan sebesar Rp1.500.000 dikurangi dengan biaya administrasi bank sehingga berjumlah Rp1.400.000. Sekaligus pembebanan beban administrasi bank di debit sebesar Rp100.000 dan kita kreditkan akun pendapatan jasa giro sebesar Rp1.500.000. Artinya dalam jurnal ini pihak bank telah memberikan jasa giro sebesar Rp1.500.000 sekaligus memotong saldo kas sebesar Rp100.000 untuk pembebanan administrasi, sehingga saldo kas yang diterima oleh perusahaan atau yang harus dicatat oleh perusahaan sebesar Rp1.400.000. Kita jumlahkan untuk jurnalnya. Antara debit dan kredit jumlahnya harus balance. Maaf, ini terdapat kekurangan. Kita posisikan posisi kredit. Demikian pembahasan mengenai jurnal penyesuaian dari rekonsiliasi bank. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi rekonsiliasi bank. Definisi dari rekonsiliasi bank adalah proses pencocokan antara data keuangan yang ada di perusahaan dan data keuangan di bank karena sering terjadi perbedaan yang menyebabkan rekonsiliasi bank. Terkadang
Ada beberapa faktor seperti perbedaan pencatatan laporan keuangan, yaitu diantaranya adalah adanya setoran dalam perjalanan. Pihak perusahaan sudah mencatat dana sebagai kas keluar, namun karena masih dalam perjalanan dan belum sampai ke bank tujuan, sehingga bank belum mencatat sebagai penambahan dana. Oleh karena itu, perlu adanya proses pencocokan yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Sebagai contoh ilustrasi di sini adalah PT Semangat Terus rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2020. Untuk memperjelas pembahasan, kita langsung ke contoh soal. PT Semangat Terus pada tanggal 31 Desember 2020 menerima rekening koran dari Bank Dana yang menunjukkan saldo PT Semangat Terus bersaldo Rp28.250.000. Sehingga menurut catatan bank, saldo perusahaan adalah sebesar Rp28.250.000. Oleh karena itu, saldo sebesar ini akan dicatat di sebelah bank Rp28.250.000. Saya mencontohkan di sini adalah rekonsiliasi bentuk T atau bentuk sederhana. Kemudian, sedangkan catatan saldo menurut perusahaan sebesar Rp21.650.000. Kita letakkan di sebelah perusahaan, di mana sebelah perusahaan di sebelah kiri dan saldo catatan bank kita letakkan di sebelah posisi kanan. Di sebelah posisi kanan saya menghadap. Kemudian kita lanjutkan. Setoran dari pelanggan sebesar Rp5 juta. Pelunasan faktur 05 belum dicatat oleh perusahaan, sedangkan bank sudah mencatat. Karena bank sudah mencatat, maka untuk menyamakan saldo, perusahaan harus menambahkan di saldo. Kita tambahkan Rp5 juta di saldo perusahaan, diberi keterangan sebagai penambahan atas pelunasan faktur nomor 05. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Setoran dalam perjalanan atau deposit in transit berjumlah Rp2.500.000 belum dicatat oleh bank. Menurut perusahaan ini sudah dicatat sebagai penerimaan kas dan sudah dicatat sebagai jurnal penerimaan kas di perusahaan. Karena itu di perusahaan tidak berpengaruh lagi untuk transaksi ini. Maka yang perlu mencatat atau menambahkan adalah saldo di bank sebagai penambahan deposit in transit sebesar Rp2.500.000. Kemudian yang C, cek dalam peredaran dengan dua jenis nomor. Yang pertama cek nomor 12345 sebesar Rp400.000 dan cek nomor 12356 sebesar Rp350.000. Ini harus dikurangkan di bagian bank. Menurut catatan perusahaan, ini adalah saldo pengeluaran kas dan sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengurangan dilakukan di bagian bank dengan mengurangi saldo bank. Untuk nomor cek dirinci masing-masing. Di sini terdapat dua cek, maka harus dirinci masing-masing dengan jumlah Rp400.000 dan Rp350.000.
lanjutkan untuk transaksi yang D. Setoran dari pelanggan salah dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp2.500.000 yang seharusnya Rp5.200.000. Artinya transaksi ini berarti terdapat kekurangan catat dari Rp5.200.000 dicatat Rp2.500.000, sehingga kekurangannya sebesar Rp2.700.000 harus ditambahkan di saldo perusahaan. Di sini diberi keterangan koreksi kurang catat Rp2.700.000. Kemudian yang C, yang E, sebuah cek dari pelanggan yang dikeliringkan ke bank dengan nominal sebesar Rp750.000 ternyata tidak cukup dana. Informasi ini didapat dari bank sebesar Rp750 dari pelanggan, ternyata dana tidak cukup dan oleh bank cek tersebut dikembalikan, sehingga di bank tidak menambah saldo bank. Oleh karena itu informasi ini harus dikurangkan oleh perusahaan karena dana yang ada di cek tidak cukup, maka di perusahaan ini saldo harus dikurangi sebesar Rp750.000. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Jasa giro sebesar Rp1.500.000 sudah dikreditkan oleh pihak bank dan membebani biaya administrasi sebesar Rp100.000. Kedua transaksi tersebut belum dibukukan oleh perusahaan, sehingga transaksi ini berpengaruhnya di perusahaan. Jasa giro akan menambah saldo perusahaan sebesar Rp1.500.000 sekaligus pembebanan biaya bank sebesar Rp100.000. Ini akan mengurangi saldo di perusahaan. Setelah itu saldo menurut perusahaan ditambah dengan pelunasan faktur, koreksi kurang catat, dan jasa giro dengan total Rp9.200.000, kemudian dikurangi dengan cek tidak cukup dana dan biaya administrasi bank dengan total pengurangan Rp850.000, sehingga total penambahan sebesar Rp8.350.000. Saldo seharusnya adalah Rp30 juta. Kemudian di saldo bank, saldo menurut catatan bank adalah Rp28.250.000 ditambah deposit in transit atau setoran dalam proses sebesar Rp2.500.000, dikurangi cek dalam peredaran atau cek yang belum diuangkan untuk dua jenis cek dengan jumlah Rp750.000, sehingga total penambahan di saldo bank di posisi bank adalah sebesar Rp2.500.000 dikurangi Rp750 dengan penambahan Rp1.750.000, sehingga saldo yang seharusnya di posisi bank adalah sebesar Rp30 juta. Baik menurut catatan perusahaan maupun bank, maka saldonya sebesar yang seharusnya adalah Rp30 juta. Demikian pembahasan mengenai rekonsiliasi bank. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti video saya berikutnya. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.